Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sarah Nisrina, mahasiswa mata kuliah Evaluasi Gizi Pangan dan Pengolahan angkatan 2019. Di sini saya akan mempresentasikan sebuah jurnal dengan tema lipid yang berjudul Effect of Cold Plasma on Bad Cholesterol and Lipid Oxidation. Isi presentasi akan terdiri dari pendahuluan, bahan dan metode, hasil dan pembahasan, serta kesimpulan. Yang pertama ada pendahuluan. Dengan semakin meningkatnya konsumsi daging di masyarakat, mendorong kita untuk selalu berinovasi dalam menemukan teknik pengolahan dan penyajian daging yang baik dan benar. Salah satu kandungan yang terdapat di dalam daging adalah kolesterol. Kolesterol merupakan sejenis lipid yang termasuk ke dalam kelompok sterol. Kolesterol memainkan peranan penting sebagai komponen struktural bilayer fosfolipid pada membran plasma sel eukariotik. Fungsi kolesterol di dalam tubuh antara lain merupakan prekursor penting untuk sintesis vitamin D, empedu, garam asam empedu, steroid, dan hormon. Kekurangan asupan kolesterol selama embriogenesis dan organogenesis dapat menyebabkan kelainan parah pada janin. Sebaliknya, konsentrasi kolesterol yang tinggi di dalam sel dapat menjadi sitotoksik dan pro-inflammatory. Selain itu, gangguan yang umumnya ditemukan yaitu meningkatnya kadar kolesterol, low density lipoprotein yang dapat menyebabkan plak pada pembuluh darah. Gangguan lainnya pada metabolisme kolesterol juga dapat menyebabkan berbagai penyakit kronis seperti kanker, gangguan metabolisme, dan gangguan jaringan syaraf. Namun, perlu diperhatikan bahwa hanya kolesterol teroksidasi yang dapat menyebabkan penyakit di tubuh kita, seperti penyakit karsinogenik, sitotoksik, mutagenik, aterogenik, dan neurodegeneratif. Maka dari itu, kita perlu menemukan solusi untuk mencari cara bagaimana agar kadar lipid di dalam bahan pangan dapat diminimalisir proses oksidasinya. Belakangan ini ditemukan teknologi baru yang telah diusulkan dan dapat menjadi alternatif dalam proses pengawetan bahan pangan, yaitu cold atmospheric plasma. CAP merupakan teknologi non-thermal yang menggunakan plasma atmosfer dalam pengaplikasiannya. Di dalam atmosfer plasma tersebut terdiri dari molekul radikal bebas yang berbeda, elektron, foton UV yang positif dan negatif, ozon, serta karbon dan nitrogen oksida, di mana jumlahnya bervariasi tergantung pada jenis gas yang digunakan. Namun, berdasarkan penelitian sebelumnya, yaitu penelitian oleh Andres, ditemukan bahwa spesies radikal atau molekul radikal yang ada di dalam plasma tersebut berpotensi mengubah struktur komponen bahan pangan dan menyebabkan proses oksidasi. Karena teknologi ini masih belum terlalu umum digunakan, maka dibutuhkan penelitian lebih lanjut tentang efek plasma pada sifat kimia bahan pangan sebelum dapat benar-benar diadopsi oleh industri. Penting bagi kita untuk mengevaluasi bagaimana plasma dapat mempengaruhi semua komponen yang ada dalam matriks bahan pangan, serta menentukan apakah CAP dapat meningkatkan masa simpan produk tanpa mempengaruhi kualitas dan keamanannya. Sehingga tujuan dari penelitian di jurnal ini yaitu menyelidiki apakah CAP dapat memberikan efek yang tidak diinginkan pada lipid seperti oksidasi atau degradasi kolesterol yang dapat menyebabkan pembentukan senyawa teroksidasi. Selain itu, untuk menentukan total oksidasi lipid serta kemungkinan adanya perubahan warna daging setelah pengujian CAP. Yang kedua, ada bahan dan metode. Bahan kimia dan reagen yang digunakan dalam penelitian ini yaitu ada larutan standar kolesterol dengan kemurnian 98%, kemudian larutan standar internal kolestan dengan kemurnian 98%, lalu ada piridin, lalu BSDFA dengan 1% TMCS,
lalu potasium hidroksida, kloroform, metanol, heksana, dan diklorometana. Setelah menyiapkan bahan kimia dan reagen, diperlukan penyiapan sampel yang nantinya akan digunakan dalam penelitian. Di sini ada persiapan larutan standar kolesterol, di mana langkah pertama disiapkan sebanyak 1 mg per mililiter larutan standar kolesterol di dalam metanol. Sebanyak 200 ml dari larutan tersebut diambil dan dituang ke dalam cawan Petri kaca. Lalu pelarut dibiarkan menguap. Yang ketiga, cawan Petri ditutup dengan parafilm. Yang kedua adalah pemberian perlakuan plasma pada larutan standar kolesterol. Langkah pertama, cawan Petri yang mengandung larutan standar kolesterol diberikan perlakuan in-house dielectric barrier discharge atmospheric plasma system. Kedua, cawan Petri ini ditempatkan di antara dua elektroda aluminium melingkar dengan diameter luar sebesar 158 mm yang dipisahkan oleh dua lapisan dieelektrik polipropilen dengan ketebalan 2 mm. Step yang ketiga, dua tegangan berbeda yaitu 60 kV dan 80 kV diberikan dalam jangka waktu yang berbeda yaitu 5 dan 10 menit. Setelah itu, kontrol dan sampel disimpan dalam suhu 4 derajat Celcius selama 24 jam. Step yang terakhir, 200 ml standar internal ditambahkan ke cawan Petri dan didiamkan sampai penguapan penuh di klorometana. Residu dari kolesterol dan standar internal dilarutkan dalam 10 ml di klorometana dan disimpan pada suhu minus 80 derajat Celcius hingga waktu analisis tiba. Berikut adalah skema pemasangan cold atmospheric plasma. Yang ketiga ada persiapan sampel daging. Pertama, penyiapan 4 jenis daging cincang yang berbeda, yaitu ada daging sapi, daging domba, daging babi, dan dada ayam. Ambil 100 gram daging yang sudah homogen menggunakan sendok. Kemudian letakkan di atas baki dengan ukuran 195 x 155 x 30 mm. Sampel disegel di bawah kondisi udara atmosfer menggunakan low oxygen permeable barrier polyvinyl chloride film. Masing-masing sampel yang sudah tersegel secara terpisah diberikan 4 batch perlakuan yang berbeda, antara lain kontrol dan 24 jam penyimpanan setelah treatment, serta kontrol dan 7 hari penyimpanan setelah treatment. Kemudian ada pemberian perlakuan plasma pada sampel daging. Langkah pertama, sampel dimasukkan ke dalam sebuah paket di mana plasma diinduksi di dalam gas yang terkandung di dalam paket tertutup. Setiap sampel yang dikemas ditempatkan di antara dua elektroda yang terpisah sejauh 3 cm atau ketinggian dari baki tersebut. Plasma treatment dilakukan selama 10 menit dengan tegangan sebesar 80 kV. Sampel kontrol dan plasma disimpan pada suhu 4 derajat Celcius selama 24 jam atau 7 hari. Setelah penyimpanan tersebut, semua sampel dikemas secara individual dan disimpan pada suhu minus 80 derajat Celcius sampai hari analisis tiba. Analisis kolesterol. Pertama, perlu dilakukan ekstraksi kolesterol. Dimulai dengan sampel daging cincang dingin, standar internal kolestan dan larutan KOH dalam metanol dicampur dan dihomogenkan menggunakan homogenizer pada 13.500 rpm selama 30 detik dalam tabung 50 ml. Kemudian dilakukan proses saponifikasi dengan cara menempatkan sampel ke dalam penanas air pada suhu 60 derajat Celcius selama 1 jam. Setelah dingin, dilakukan ekstraksi cair-cair dengan menambahkan 5 ml air dan 5 ml heptana. Pemisahan fase dicapai dengan sentrifugasi sampel pada 4000 rpm selama 10 menit. Fase organik dipindahkan ke tabung lain dan ekstraksi diulang 2 kali lagi dengan tetap menambahkan 5 ml heptana di setiap pengulangannya. Semua lapisan organik digabungkan dan dikeringkan menggunakan konsentrator sampel dan dilarutkan ke dalam 10 ml di klorometana. Derivatisasi kolesterol dilakukan dengan mencampurkan 0,5 ml
ml ekstrak organik tersebut dengan bias ATMCS, piridin, dan dibiarkan dalam penangas air selama 15 menit pada suhu 70 derajat Celcius. Setelah pendinginan, larutan diencerkan menjadi 10 ml dengan diklorometana dan alikuat dipindahkan ke vial untuk disuntikan dalam sistem kromatografi gas. Langkah selanjutnya itu proses kromatografi. Proses pemisahan menggunakan metode gas kromatografi yang dilengkapi dengan flame ionization detector dan diatur pada suhu 260 derajat Celcius. Volume injeksi yaitu sebesar 0,5 ml dan suhu masuk diatur pada 200 derajat Celcius. Suhu oven dimulai pada 180 derajat Celcius dengan kenaikan suhu awal sebesar 8 derajat Celcius per menit hingga tercapai 260 derajat Celcius. Lalu diikuti dengan suhu kedua yaitu 2 derajat Celcius per menit hingga nantinya mencapai 280 derajat Celcius yang kemudian ditahan selama 10 menit. Pengukuran kadar kolesterol menggunakan rumus berikut. Kemudian ada analisis kadar lipid. Kadar lipid total ditentukan dengan metode Blyth and Dyer yang mana dalam prosesnya melibatkan campuran kloroform, metanol, dan air molekul untuk mengekstraksi lipid dari jaringan otot. Berikut tahapan prosesnya. Yang pertama, sampel daging dihaluskan dengan blender. Kemudian 10 gram daging cincang yang telah halus dipindahkan ke dalam tabung sentrifuge. Selama proses tersebut berlangsung, tabung sentrifuge diletakkan di atas es. Lalu air destilasi sebanyak 10 ml, kloroform 20 ml, dan metanol dingin 40 ml ditambahkan ke masing-masing tabung, lalu dihomogenisasi. Kemudian larutan diberikan tambahan kloroform 20 ml dan air suling 20 ml secara terpisah. Setiap selesai penambahan, larutan dihomogenisasi selama 30 detik. Kemudian tabung disentrifugasi selama 10 menit pada 11.800 rpm. Sebanyak 2 ml fase kloroform dikumpulkan dari bagian bawah masing-masing tabung dan dipindahkan ke dalam tabung gelas. Langkah selanjutnya, tabung gelas tersebut disimpan pada suhu 60 derajat Celcius seraya dialiri gas dinitrogen selama 1 jam. Setelah evaporasi berlangsung, tabung disumbat dan didinginkan hingga suhu kamar dan ditimbang kembali. Hasilnya dinyatakan sebagai total lipid dalam persentase berat basah sampel daging. Fase kloroform yang tersisa di dalam tabung sentrifuge dikumpulkan dan dipindahkan ke dalam plastik tabung yang tahan terhadap kloroform. Lalu dialiri dengan gas dinitrogen dan disimpan pada suhu minus 80 derajat Celcius sebelum dilakukan analisis bilangan peroksida dan T-bars. Kemudian ada analisis angka peroksida. Angka peroksida ditentukan dengan metode titrasi iodometri. Titik akhir titrasi dinilai secara potensiometri dengan titrator otomatis. Analisis ini dilakukan dalam 2 kali pengulangan. Lalu ada uji T-bars. Uji T-bars merupakan metode yang umum digunakan untuk menganalisis ada tidaknya proses oksidasi lipid sekunder, di mana prinsipnya adalah mengukur reaksi antara malondialdehid sebagai produk dari proses oksidasi lipid sekunder dengan asam tiobarbiturat. Uji T-bars menggunakan reagen kloroform. Analisis ini dilakukan dalam 3 kali pengulangan. Lalu ada analisis warna, di mana proses pengujiannya menggunakan metode nachromometer CR400. Pertama-tama, langkahnya adalah siapkan sampel daging dengan ketebalan 1 cm. Kemudian dianalisis sesuai dengan ketentuan dari CIE, di mana skalanya ada L, yaitu menunjukkan lightness, dengan nilai sama dengan 0 itu menunjukkan warna hitam, dan nilai 100 menunjukkan warna putih. Lalu ada aspek A, di mana nilai lebih dari 0 menunjukkan redness, dan kurang dari 0 menunjukkan greenness. Lalu ada nilai B, aspek B, di mana nilai lebih dari 0-nya menunjukkan yellowness, dan kurang dari 0 menunjukkan blueness. Yang terakhir adalah analisis statistika.
Metode yang digunakan yaitu analysis of variance, kemudian menggunakan metode two-case multiple comparison yang digunakan untuk menganalisis pengaruh plasma treatment terhadap kadar kolesterol. Yang ketiga ada hasil dan pembahasan. Yang pertama ada analisis kolesterol pada larutan standar. Di sini terlihat ada grafik yang menunjukkan kadar kolesterol setelah diberi perlakuan di aliran tegangan 60 kV dan 80 kV selama 5 menit dan 10 menit. Berdasarkan grafik tersebut, terlihat bahwa kadar kolesterol menurun sekitar 35% pada setiap jenis sampel. Tidak ada perbedaan yang signifikan antara sampel dengan treatment yang berbeda. Hal ini menunjukkan bahwa adanya proses oksidasi dan degradasi lipid bukan dipengaruhi oleh besarnya tegangan dan lama waktu treatment. Masih bagian dari analisis kolesterol, berikut adalah grafik hasil pengujian kadar kolesterol pada sampel daging yang telah diberi perlakuan plasma selama 24 jam dan 7 hari, di mana A ada daging sapi, B daging domba, C daging babi, dan D daging ayam. Berdasarkan hasil tersebut menunjukkan bahwa CIP treatment tidak memberikan dampak yang signifikan terhadap kadar kolesterol dalam keempat sampel daging. Hal ini dapat disebabkan oleh plasma yang hanya memengaruhi bagian permukaannya saja, namun tidak bisa menembus ke dalam bagian daging. Adanya jenis lipid lain yang lebih rentan terhadap oksidasi seperti trigliserida dan polyunsaturated fatty acid juga dapat mengaruhi hasil pengujian. Begitu juga dengan keberadaan antioksidan alami seperti carnosin, anserin, carnitin, atau taurin. Kemudian kandungan enzim antioksidan seperti dismutase atau katalase, keberadaan vitamin seperti asam ascorbat dan tocopherol, lalu keberadaan mineral seperti zinc dan selenium di dalam daging juga berperan dalam mencegah terjadinya oksidasi atau degradasi kolesterol ataupun kerusakan produk secara keseluruhan. Selanjutnya ada kandungan lipid dan oksidasinya. Di sini terlihat grafik yang menunjukkan kadar lipid dari setiap sampel daging setelah perlakuan CAP dan disimpan selama 24 jam dan 7 hari. Berdasarkan grafik tersebut menunjukkan bahwa kadar total lipid rendah terdapat pada sampel daging ayam yaitu sekitar 1,7% dan tertinggi ada pada daging domba yaitu sekitar 30,6%. Setelah diberikan perlakuan CAP, terlihat bahwa tidak ada perbedaan signifikan antara sampel yang diberi plasma treatment dengan yang tidak. Analisis angka peroksida. Terlihat bahwa terjadi peningkatan angka peroksida pada sampel yang diberi plasma treatment, atau di sini terlihat pada grafik yang berwarna putih. Namun, pada kasus ini, daging ayam tidak dapat terdeteksi angka peroksidanya karena daging ayam mengandung kadar lemak yang sangat sedikit, yaitu sekitar kurang dari 2%. Sedangkan limit deteksinya adalah sebesar 5-6%. Angka peroksida pada sampel daging sapi dan babi yang diberi plasma treatment dan disimpan selama 7 hari melebihi standar dari Codex STAN, yaitu sebesar 10 miliekivalen oksigen per kilogram lipid. Hal ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Albertos, di mana dalam penelitian tersebut mereka juga menggunakan teknologi non-thermal plasma dan dilakukan pada sampel fila ikan tenggiri, dan hasilnya juga menunjukkan adanya kenaikan angka peroksida pada sampel. Berikut adalah hasil uji T-bars. Nilai T-bars pada sampel yang diberi perlakuan memiliki nilai yang lebih tinggi daripada kontrol, kecuali sampel daging sapi yang disimpan selama 24 jam dan semua sampel daging ayam. Nilai T-bars tertinggi terdapat pada sampel daging ayam, meskipun kadar lemaknya paling sedikit. Hal tersebut dapat disebabkan oleh kandungan polyunsaturated fatty acid pada daging ayam yang tinggi dibandingkan daging sapi dan babi. Kadar PUFA sendiri dapat dipengaruhi oleh
asupan yang masuk ke dalam tubuh. Namun, kita tidak dapat meninjau lebih lanjut mengenai kadar PUFA dalam daging ayam tersebut karena sampelnya sendiri dibeli langsung dari penjual daging dan tidak ada riwayat pakan yang diberikan pada ayam tersebut, serta tidak diketahui jenis otot apa yang digunakan pada daging cincang. Selain itu, ditemukan bahwa hasil penelitian ini berbeda dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Jayasena. Penelitian Jayasena melaporkan adanya peningkatan yang signifikan pada nilai T-bars dari daging sapi, sedangkan pada daging babi tidak ditemukan perbedaan yang signifikan. Hal ini berbanding terbalik dengan hasil pada grafik, di mana di sini daging babilah yang mengalami perbedaan yang cukup signifikan. Yang terakhir adalah analisis warna. Berdasarkan pengujian, ditemukan bahwa tidak ada perbedaan yang signifikan antara kontrol dengan sampel yang diberi perlakuan. Hal ini mengindikasikan bahwa plasma treatment tidak memberikan efek yang penting atau cukup untuk diperhatikan yang dapat memengaruhi warna dari daging. Hal ini sesuai dengan penelitian oleh Jayasena pada sampel daging sapi dan babi. Dalam penelitian tersebut menunjukkan bahwa tidak ada perubahan signifikan untuk nilai L pada beef loin dan pork butt, sementara itu juga tidak ada perubahan signifikan untuk nilai B pada pork butt. Dalam penelitian yang sama dilaporkan bahwa nilai E pada beef loin dan pork butt lebih rendah, serta nilai B pada beef loin lebih tinggi. Sedangkan itu, penelitian Young menjelaskan bahwa nilai L pada dendeng sapi yang diberi perlakuan lebih rendah daripada kontrol, dan nilai B yang lebih tinggi terletak pada dendeng sapi. Yang terakhir, kesimpulan. Kesimpulan yang pertama yaitu menunjukkan bahwa senyawa reaktif yang diinduksikan pada sampel dapat mendegradasi kolesterol. Yang kedua, perlakuan CIP pada sampel daging tidak memengaruhi kadar kolesterolnya. Hal ini menunjukkan bahwa matriks bahan berperan dalam melindungi komponen mikronutrien pada bahan pangan dari proses degradasi. Yang ketiga, angka peroksida dan nilai T-bars ditemukan lebih tinggi pada sampel yang diberi plasma treatment daripada kontrol. Yang terakhir, plasma treatment tidak memengaruhi warna dari keempat sampel daging. Namun, secara keseluruhan masih diperlukan penelitian lebih lanjut mengenai dampak dari teknologi ini terhadap kualitas makanan sebelum dapat disetujui dan diterapkan oleh industri. Berikut adalah daftar pustaka yang digunakan. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila terdapat banyak kekurangan. Ditunggu saran, kritik, dan pertanyaan dari teman-teman. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya terima kasih banyak atas kritik dan saran yang sudah teman-teman berikan untuk video presentasi ini. Hal tersebut membantu sekali untuk perbaikan ke depannya. Dan di sini saya akan mencoba menjawab beberapa pertanyaan yang sudah teman-teman submit sebelumnya. Pertanyaan yang pertama, yaitu kandungan PUFA itu dipengaruhi oleh asupan atau pakan ternaknya, seperti di daging ayam sehingga nilai T-bars-nya tinggi. Apabila ternak lain diberi pakan yang beda sehingga kandungan PUFA-nya naik, apakah nilai T-bars-nya juga akan naik? Jawabannya, hal tersebut mungkin karena uji T-bars sendiri dilakukan untuk mengukur ada tidaknya proses oksidasi lipid sekunder, di mana prinsipnya adalah malondialdehida yang merupakan produk dari peroksida PUFA akan bereaksi dengan asam tiobarbiturat. Nah, seperti yang sudah disebutkan sebelumnya, salah satu faktor yang mempengaruhi kadar PUFA itu adalah pakan yang diberikan pada ternak. Jadi apabila ternak diberi pakan sedemikian rupa hingga kadar PUFA-nya naik, hal tersebut juga dapat memengaruhi nilai T-bars-nya. Semakin tinggi PUFA yang terperoksidasi, semakin tinggi juga nilai T-bars-nya. Yang kedua,
Perlakuan CIP yang tidak memengaruhi kadar kolesterol sampel daging apakah layak dipakai untuk industri karena sepertinya tidak mengubah banyak nutriennya. Jawabannya mungkin kalau misalkan hanya mengacu pada hasil penelitian di jurnal ini, memang CIP tidak memberikan dampak yang signifikan terhadap senyawa gizi di dalam daging, terutama lipid. Namun dalam jurnal itu sendiri disebutkan bahwa untuk melihat apakah metode tersebut sudah cukup layak untuk diterapkan oleh industri, masih diperlukan penelitian lebih lanjut mengenai hal tersebut, seperti reaksi kimia apa yang terkait dengan spesies plasma untuk menghindari penurunan kualitas. Yang ketiga, disebutkan adanya oksidasi lipid pada percobaan. Apa yang menjadi indikator dari adanya oksidasi lipid tersebut? Apakah terbentuk komponen lain atau lainnya? Jadi, salah satu tanda terjadinya proses oksidasi lipid itu terbentuknya hidrogen peroksida. Nah, hidrogen peroksida ini dapat memicu reaksi lain, yaitu oksidasi lipid sekunder. Nah, proses oksidasi lipid sekunder inilah yang nantinya diuji melalui uji Peters. Oksidasi lipid juga dapat dilihat melalui analisis angka peroksida, di mana metode ini biasa digunakan untuk mengukur derajat kerusakan minyak. Bilangan peroksida sendiri menunjukkan indeks lemak yang telah mengalami oksidasi. Kemudian yang keempat, apa yang dimaksud dengan plasma yang ada di dalam presentasi ini? Jadi, plasma yang digunakan pada penelitian jurnal tersebut yaitu plasma yang tidak berada dalam kesetimbangan termodinamika, atau dalam pengertian sumber lain yaitu gas yang terionisasi dengan suhu mendekati suhu kamar. Prinsip kerjanya adalah menggunakan gas reaktif yang memiliki kemampuan untuk memodifikasi sifat permukaan dari material atau produk tanpa mengubah karakteristik asli dari material atau produk tersebut. Berikut adalah daftar pustaka yang digunakan. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Mohon maaf apabila masih terdapat banyak kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.